Bisa tahu aura rumah atau aura sekolah, aura rumah aja deh. Bener banget tuh nak, karena kalau aura sekolah percuma, soalnya teman-teman kamu satu sekolah sama kamu kan. Iya kan Ma, tapi aku sama sekali nggak tahu kira-kira artinya apa aja ya. Merah melambangkan pertengkaran dan biru melambangkan kedamaian. Oh, ternyata rumah sengaruh itu yang mempengaruhi kondisi kita. Iyalah, kalau gitu kamu lihat aja aura rumah kita pasti bagus. Oke, kalau rumah kita biru mah. Tuh kan, karena mama sering baca-baca doa di rumah kita, jadi udah pasti bagus dong. Terus aku harus gimana dong kalau aku nemu orang yang aura rumahnya merah mah? Hindarin, jangan deketin, jangan ditemenin. Waduh. Feli, kamu lihat aura rumah saya dulu dong. Kok ibu bisa tahu saya bisa lihat aura rumah orang? Saya dikasih tahu sama ibumu dan diminta ngelindungin kamu. Mending kamu lihat punya saya sekarang. Aura rumah ibu biru, Bu. Bagus, itu artinya kekuatan kamu bener adanya dan kamu harus saya lindungin. Lindungin gimana? Mulai sekarang kamu gak usah kasih tahu orang-orang mengenai aura rumahnya. Jadi mending kamu tutup mulut kamu. Lah, jadi kalau aura rumahnya merah, jelek gitu saya nggak perlu kasih tahu. Iya, nggak perlu kasih tahu karena itu akan membawa bencana buat kamu. Bu, masa sih seorang guru bisa dipercaya masalah ginian? Kamu jangan gitu ya. Saya ini asisten ya sistem. Itu mah ibu sendiri yang mengakui. Kesia, tunggu bentar. Aura rumah lo merah? Emang artinya apa tuh, Vel? Kata bu guru jangan dikasih tahu kan? Masa gue harus bohongin Kesia sih? Kasian deh dia. Kok diem? Lo nggak mau ngasih tahu gue? Lo tenang aja, Kay. Soalnya aura rumah merah itu artinya bagus. Kenapa mencurigakan gitu jawabannya? Cuman karena lo bilang bagus, ya udah gue bangga karena aura rumah gue sebagus itu. Daripada lo ngeliat aura rumah orang tanpa jelas, mending lo punya target si Tasya tuh. Kenapa sama Tasya? Selama ini kan kita nggak pernah lihat rumahnya gimana. Oh iya, bener juga. Jangan-jangan ada yang disembunyiin sama dia. Enggak lah, bercanda. Tapi bisa aja lo, Vel. Gue percaya sama lo harus lidikin ya. Padahal gue cuma bercanda. Kenapa gue jadi detektif dadakan? Astaga, Feli, mama kamu hilang loh. Ibu gak usah bohongin saya deh. Saya serius, beritanya tuh udah ada di mana-mana dan ini lagi trending. Perasaan mama tuh diam aja di rumah dan aura rumah kita juga bagus. Jadi nggak mungkin karena aura kan? Kamu salah besar, ini karena aura rumahnya Tasya. Tasya yang katanya Kesia dia nggak punya rumah itu. Kamu salah, dia punya rumah tapi rumahnya memang tersembunyi. Ya udahlah Bu, belum tentu juga kan aura rumahnya jelek yaitu merah. Kamu tuh terlalu berpikir positif. Mending kamu lihat dulu tuh aura rumahnya Tasya apa, buktiin. Sebenarnya ibu ini bisa dipercaya nggak sih? Jangan-jangan ibu bohong lagi. Soalnya mama saya itu kuat, dia bisa melawan segala penculikan, Bu. Sekedar informasi, mama kamu nggak diculik tapi dia menghilang di rumahnya Tasya. Apa? Guys, di mana Tasya? Gue harus cari Tasya. Tasya di mana sekarang? Gue harus nyelamatin mama gue. Kenapa kamu cari aku? Lo kan yang menjebak nyokap gue. Ngaku loh. Iya, apaan sih kamu datang-datang langsung bentak aku? Sok imut amat. Kenapa kamu tuduh aku? Rumah aku baik-baik aja, damai dan tentram. Oh, oke. Kalau gitu kita lihat aura rumah lo apa sih? Hah? Hitam? Rumah aku beneran baik-baik aja kok. Kayaknya penglihatan kamu salah mengenai aura rumah aku tuh. Iya sih, ada benernya juga. Soalnya kan warna aura cuma dua, nggak ada tuh yang warnanya hitam. Kalau gitu aku pergi dulu ya. Kenapa gue ngerasa ada yang aneh ya? Woi Vel, cepet kejar si Tasya soalnya aura rumah hitam bahaya banget. Oke, kalau gitu gue harus nyelamatin nyokap gue segera. Tasya, lo nggak akan bisa lepas dari pandangan gue. Buktinya sekarang gue ada di depan rumah lo dan sekarang tinggal buka pintunya. 3, 2, 1. Buat gombal maksudnya apa sih? Ya udah deh gue coba. Kamu tuh kayak es krim tahu, soalnya enak. Loh, ya ampun nak, buatnya yang bener dong. Nanti kalau kamu keduluan orang lain, kamu nggak bakal dapet imbalan. Emangnya imbalannya apa mah? Ipong? Bukan, tapi ini bakal lebih spesial karena kamu akan dapat istana yang megah dan mewah. Itu artinya yang jadi juara bakal jadi calon ratu? Bukan calon lagi, tapi udah ratu beneran. Udah, pokoknya kamu buat aja dulu. Ya udah deh, kamu tuh kayak es krim tahu, soalnya bikin hati aku meleleh. Wah, bener mah. Nah gitu dong, baru keturunan mama, soalnya dulu mama ratu gombal di sekolah. Itu artinya mama banyak mantannya dong mah. Nanti ketahuan sama orang-orang lagi kalau mama tuh playgirl. Sebenarnya harus buat sampai berapa sih nih gombal? Sampai 5, Vel. Siapa yang paling cepat itu yang bakal jadi ratu di istana. Wah, tapi itu artinya kita saingan dong. Yap, dan sekarang gue udah buat gombal yang ketiga. Ya ampun, gue baru dapat 1 lagi. Ya udah kalau gitu gue bikin lagi, tapi apa ya? Udahlah, Vel, biarin aja gue yang jadi juara. Kalau lo nggak bisa, nggak usah dipaksain. Ya ampun, kayak gue pikir lo tuh dukung gue, taunya ngerendahin. Persaingan kan tetap persaingan, Vel. Tapi gue tetap bersaing secara sehat kok, nggak kayak yang lain. Itu artinya gue harus hati-hati kan sama yang lain? Bener tuh. Kamu tuh kayak lampu soalnya selalu menerangi hatiku. Yeay. Ide geli banget gue denger gombalannya. Loh, emangnya lo gak ikuti? Ya jelas ikut lah. Dan lo mau tahu nggak ide gombalan gue tuh dapet dari mana? Mau soalnya gue emang gak jago gombal. Lo sebutin aja gombalan yang ada di HP ini. Wah, seriusan Ti? Tapi kenapa gombalannya gini ya? Justru semakin gombalan lo tuh aneh, semakin diterima oleh sistem. Makanya ikutin aja apa kata gue. Lo dapat HP ini dari mana? Nggak usah banyak tanya, yang jelas dari orang dalam. Udah deh, lo mau nggak HP itu? Iya, oke, gue bakal coba deh semua gombalan ini.
rumah apa yang paling indah? Waduh, saya nggak tahu nih non, soalnya rumah saya cuma gubuk. Rumah tangga kita nanti. Hah? Bapak jangan baper ya, saya cuma lagi ikut buat gombalan. Oh gitu ya, ya udah untung aja saya bisa tahan kebaperan saya. Siapa lagi ya yang harus saya gombalin? Kenapa harus ada orangnya non, gombalin angin aja. Saya harus bener-bener gombalin orang pak, kalau enggak itu nggak dihitung. Wah ternyata sulit juga ya, untung aja saya nggak ikut. Kenapa bapak nggak ikut, padahal lumayan loh bisa tinggal di istana. Saya sama sekali tidak tertarik dengan dunia kerajaan. Idih, sombong amat pak. Kalau kamu berhasil menjadi juaranya dan kamu butuh bantuan, kabari aja saya. Hah, bapak ngomong kayak gitu seakan-akan kehidupan di kerajaan tuh serem banget, Pak. Aduh, gue harus buat berapa lagi nih? Totalnya ada 4. Hah, 4? Itu artinya 1 lagi dong. Wah, ternyata kamu adalah calon juaranya. Kalau gitu cepet tebak. Oke, tapi sekarang gue lagi ngeblank, jadi gue ngintip dulu deh. Oh, apa bedanya kamu sama pocong? Kalau pocong lompat-lompat di kuburan, tapi kalau kamu lompat-lompat di hatiku. Waduh, gawat. Tasya, kenapa lo kayak ketakutan gitu? Bisa tahu gaji masa lalu atau gaji masa depan? Kalau masa lalu udah pasti dikit kan, jadi cari yang banyak aja lah. Non, liatin gaji masa depan saya lah. Ya udah jelas sama kayak sekarang lah, Pak. Hah, 5 juta? Wah, itu artinya gaji saya naik dari 3 juta jadi 5 juta, Non. Pak Satpam, gaji kamu saya naikkan ya jadi 5 juta. Loh, kok langsung terjadi? Astaga, makasih Non, Nyonya udah membuat hari ulang tahun saya itu jadi berkah. Nah, kebetulan Mama lagi ngerjain suatu proyek. Kamu lihat deh gaji masa depan Mama berapa. Kalau proyeknya gede harusnya banyak sih, Ma. Hah? Berapa nak? Mama siap dapat berapapun itu. Dikit mah cuma 1 juta. Masa sih kamu bohong ya? Ya udah deh kalau gitu Mama telusurin lagi, bener gak sih ini proyek gede dan bisa menghasilkan banyak uang? Waduh, kalau udah ngomongin proyek saya kabur dulu deh. Loh kenapa Pak? Tiara, Dela, kantin yuk. Dela ayo kita pergi cepetan. Iya bener tuh Ti. Mereka kenapa? Yang sabar ya Vel, soalnya orang tua Tiara itu baru bangkrut, jadi mood mereka tuh berantakan. Astaga, kayak gaji masa depan lo 100 juta. Ya ampun, itu per bulan. Kalau kayak gitu hidup gue terjamin dong, gue gak bakal kismin lagi di masa depan. Iya Kay, kalau lo udah kaya jangan lupain gue ya. Tapi kenapa? Ini pasti karena nyokap lo ya? Kok lo tahu? Semua orang juga tahu kalau nyokap lo lagi ngerjain proyek yang gede dan katanya memang banyak uangnya. Feli, mamamu mana? Ya ada di rumah lah Bu, emangnya kenapa? Saya perlu ketemu dia buat bahas proyek yang besar itu. Hah? Jadi Bu Guru bawahannya? Kalau kayak gitu gaji masa depan Ibu, gaji masa depan saya emang nggak mungkin naik, selalu aja 3 juta per bulan. Tapi pokoknya kalau kamu tahu sesuatu tentang proyek ini, kamu diam aja karena kalau kamu bocorin bisa mengakibatkan bencana. Iya Bu, saya tahu sesuatu. Kalau kayak gitu, Mama juga ada suruh saya buat ambil berkas penting dari Ibu. Yang bener kamu. Ya udah kalau kayak gitu saya nggak berani lawan. Kamu tinggal ambil berkasnya di meja saya ya di kantor. Yes, ketipu juga nih Guru. Oke Bu. Well, lo harus pulang sekarang. Emangnya kenapa Del? Gue masih punya urusan. Loh, ini semua karena gue peduli sama lo. Gue mau ngelindungin lo, jadi lo harus pulang sekarang juga. Di masa depan lo pengen kerja apa Del? Apa aja kalau bisa sih yang duitnya banyak. Tapi sampai sekarang kerjaan gue belum cair juga. Sekali cair langsung gede kok Del. Jangan-jangan lo kerja sama nyokap gue ya? Ternyata percuma gue nyembunyiin dari anaknya. Anaknya udah pasti tahu apa yang dikerjain sama mamanya. Iya, jadi lo kasih tahu aja apa proyeknya. Nggak mau, bisa-bisa nanti gue dihabisi sama nyokap lo. Pokoknya lo lihat aja dari gajinya itu. Tinggi kan? Udah pasti penting lah proyeknya. Ih, kenapa sih semua orang gak mau ngasih tahu? Satu-satunya cara cuman ruang guru itu kan, berkas penting di sana. Oke, kita harus masuk ke ruangannya Bu Guru. Semoga aja nggak dikunci ya. Yah, dikunci. Ini kuncinya. Tasya, tumben lo bantuin gue. Ya udah deh kalau gitu gue harus buka sekarang. 3, 2, 1. Kamu harus ungkap faktanya sesegera mungkin. Fakta? Aduh, mana sih berkasnya? Ini mah buku-buku semua. Atau jangan-jangan yang ini ya, karena ini terlihat mencurigakan. Feli, jangan baca di sini. Kamu harus cepat bawa pergi itu dari sini. Astaga, itu Bu Guru ya yang datang. Pasti dia udah tahu kebenarannya, tapi gue nggak bisa keluar. Gue harus lewat mana nih? Tuh, lewat ventilasi di atas sana. Buset! Ya udah deh, nggak ada waktu lagi. Ya ampun, akhirnya gue bisa aman sentosa dan bisa membuka buku ini dengan tenang. Kira-kira apa sih yang ada di dalam ini? Sepenting apa sih proyek itu sampai uangnya banyak banget? Oke, 3, 2, 1. Loh, bisa tahu harta orang atau dosa orang? Harta orang aja deh, jadi gue bakal deketin siapapun yang kaya. Nggak boleh pilih-pilih teman gitu, nak. Ya udah deh, kalau harta mama. Hah?
Aku? Iya nak, kamu kan anak mama yang paling berharga buat melahirkan kamu aja. Mama sampai ngeluarin uang 5 miliar. Apa? Ya ampun, ternyata pengorbanan mama gede banget, mah. Iya, tapi kalau kamu ngelihat harta teman-teman kamu, ya pasti mereka belum punya lah. Ya pasti ada yang punya lah, Ma. Soalnya teman-teman aku tuh orang kaya. Guys, pokoknya kali ini datang ya ke pesta ulang tahun gue. Emangnya pesta ulang tahun lo diadain di mana? Jelas di rumahnya Tiara yang mewah banget itu. Hah? Gue baru tahu kalau selama ini Tiara punya rumah mewah. Ya, itu rumah baru dari orang tua gue, kado untuk ulang tahun ke-17. Beruntung banget ya jadi Tiara, gue juga pengen jadi kayak lo, Ti. Kalau gue sih nggak punya harta. Hah? Lo nggak punya harta? Lo kan punya emas 0,1 gram. Apa? Del punya harta, Del. Kasih ke gue cepet. Kalau Tiara ini kaya, ngapain dia masih ngerampas harta orang? Jadi gimana, Fel? Lo bisa datang nggak? Bisa-bisa, Ti. Lo share alamatnya ke gue aja ya. Langsung aja nih. Hah? Alamat ini kok rasanya gue kenal ya, tapi ini rumah siapa? Udah jelas rumah gue lah, masih nanya. Aduh, hartanya nggak muncul-muncul, jangan-jangan kekuatan gue error lagi. Tapi mustahil sistem kasih sesuatu yang rusak, pasti bisa ini. Bu, saya mau nanya, Tiara itu dari keluarga terpandang nggak ya? Hah? Maksud kamu keluarga Tiara itu kaya atau enggak? Ya jelas kaya lah. Kok ibu bisa simpulin kaya sih? Hah? Ya iyalah, secara kan Tiara itu nyogok ibu supaya dapat nilai tambahan. Haha. Saya kasih tau kepala sekolah biar ibu dipecat. Jangan-jangan. Ya udah deh, nilai kamu saya tambahin juga secara cuma-cuma. Nah, gitu dong. Malam ini kita berangkat bareng yuk, Kay. Kemana? Ke ulang tahunnya Tiara. Masa lo nggak diundang? Enggak, gue sama sekali nggak tahu. Emangnya ulang tahunnya di mana? Ya ampun, kalau lo nggak diundang, gue nggak bisa kasih info. Harta lo nggak ada. Iya, gue sama sekali nggak dikasih harta sama orang tua gue. Karena orang tua gue cuma punya hartanya sedikit. Oh iya, maaf Kay. Rupanya lo nggak diundang Tiara karena lo bukan dari keluarga terpandang ya. Iya udah maaf Kay. Gue sama sekali nggak bermaksud kok. Gue tarik lagi deh ucapan gue. Gak apa-apa, Vel, emang kenyataan kok. Gak apa-apa, lo tetap datang aja. Tapi lo pakai undangan gue, jadi kita datang berdua. Oh, emang teman terbaik gue, Vel, lo selalu pengertian. Oh, jadi ini tempatnya. Tapi kenapa kita semua dibiarin di luar? Katanya kita nggak boleh masuk sampai Tiara minta. Hah? Kok gitu? Iya, tapi mungkin Tiara tuh lagi siapin dekorasi yang mewah buat kita. Tetep aja nggak masuk akal. Harusnya kalau ulang tahun tuh disiapin 1 hari sebelumnya. Aduh, Vel, lo tau apa? Lo kan kismin. Idih, sesama orang kismin jangan ngatain dong. Guys, ayo masuk. Semuanya udah siap. Bagus kan? Hah? Ini beneran pesta ulang tahun lo, Ti. Kok keren banget sih? Iyalah, ini semua kan hasil kerja keras orang tua gue. Oh ya? Terus harta lo apa di rumah ini? Kalau harta gue itu tersimpan di ruang bawah tanah dan kalian gak akan bisa lihat harta gue itu apaan. Paling juga emas. Kalau emas kan harusnya udah muncul secara cepat, tapi ini belum. Jadi pasti yang lain kan? Wah, gue udah masuk rumahnya Tiara, tapi di mana ya ruang bawah tanahnya? Rumahnya terlalu luas. Kayaknya gue harus telusurin lagi deh. Tunggu. Itu kok ada lubang? Kayaknya gue harus loncat ke sana deh. 3, 2, 1.